A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita yang kita butuhkan cuma satu, ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, apa aja mudah. Kalau Allah udah ridho, hajat apapun terijabah. Alhamdulillah, hari ini saya mau sampaikan sharing pengalaman pribadi saya ketika saya mengamalkan doa Kanzul Arsy. Yang pertama, di testimoni saya sudah sampaikan 3 hajat besar saya terijabah ya. Rizki lancar, tidak punya hutang 1 rupiah pun, dan alhamdulillah saya akhirnya bisa melahirkan putra saya ya, yang tadinya gagal terus gitu kan. Itu hajat besar saya. Saya kelupaan bahwa saat itu juga saya punya hajat, saya ingin S1 dan alhamdulillah qadarullah ijabah. Nanti saya ceritakan. Nah, belakangan ini saya tuh teringat saya punya buku Majmu' Syarif ya, yang saya highlight terus di video saya. Di buku itu banyak sekali amalan-amalan doa mustajab. Salah satunya adalah doa Kanzul Arsy. Ketika saya buka-buka kembali buku ini, ya, beberapa bulan kemarin, saya ingat saya dulu kan mengamalkan doa Kanzul Arsy. Nah, akhirnya saya kembali mengamalkan. Sekitar 3-4 bulanan inilah saya amalkan. Nah, saya mau bercerita, di masa pandemi ini semua orang nyaris mengalami yang namanya kesulitan ekonomi atau penurunan lah ya minimal. Dan saya turut mengalaminya. Kenapa? Karena di kantor saya itu penjualannya mulai nurun. Selama PPKM apalagi. Jadi ditutup, betul-betul showroomnya ditutup. Customer taunya showroom kami tutup sehingga yang datang sedikit, jadi omset turun. Omset turun tentunya berdampak kepada penghasilan saya, pendapatan saya per bulannya. Karena pendapatan saya itu ada gaji pokok, ada uang makan, ada bonus. Nah, si bonus inilah yang nurun. Katakanlah misalnya contoh nih, misal aja. Sebulan biasanya dapat 10, tiba-tiba turun jadi 5, gitu kan. Otomatis yang namanya pengeluaran itu kan tetap berjalan, tetap pengeluaran tetap ada. Jadi di sana pastinya ada sesuatu yang nggak balance kan. Ditambah lagi beberapa bulan terakhir ini memang saya sedang
melakukan pengobatan untuk bapak saya. Bapak saya sedang sakit lah, sakitnya kronis gitu kan. Pengobatannya kalau dari dokter harus 7 bulan, 6 atau 7 bulan. Di 2 bulan pertama itu memang saya betul-betul habis-habisan. Banyak sekali uang saya keluarkan ke sana. Bahkan ketika kondisi bapak saya ngedrop, saya harus panggil suster tetangga ya kan, perawat tetangga untuk infus. Sekali infus juga paling sedikit uang itu 700.000. Dan pernah 1 bulan itu keluar duit sampai 3 juta lebih gitu kan. Dengan kondisi pendapatan saya yang menurun di masa pandemi ya kan, termasuk juga dari channel YouTube menurun gitu kan. Tetapi uniknya ya, ketika saya ingat kembali, selama saya penghasilan menurun dan selama saya melakukan pengobatan rutin untuk bapak saya, sekarang masih berjalan pengobatannya, anehnya di dompet saya itu tidak pernah kehabisan uang. Walaupun sebetulnya kalau dikalkulasi dari awal ya, menjelang tanggal gajian, saya tanggal gajiannya sekitar akhir bulan, menjelang gajian sudah saya kalkulasi. Kan biasanya seperti itu, menjelang gajian kita udah tulis-tulis, udah rinci-rinci itu kan. Ini pos ke sini berapa ratus ribu, ini pos ke sini berapa juta, ini pos ke sini berapa ratus ribu, berapa puluh ribu gitu kan. Secara dikalkulasi gitu, secara akal manusia itu minus dari pendapatan saya selama pandemi ini. Tapi anehnya, sampai sejauh ini saya belum pernah kekurangan sama sekali. Uang di dompet selalu ada, walaupun mungkin katakanlah tinggal selembar-lembarnya gitu, tapi nggak pernah kehabisan sama sekali, yang betul-betul nol prudol ya, yang nol buntung itu nggak pernah sama sekali. Dan saya merasa memang selama saya mengamalkan sholawat, mengamalkan doa kansul arsi ini, kebutuhan hidup saya selalu tercukupi. Bahkan detik kemarin ketika saya merasa udah habis banget gitu kan, tiba-tiba juga datang lagi ujian baru, ban motor saya bocor di 4 tempat dan itu harus ganti ban, udah nggak bisa lagi ditambal-tambal karena udah memang umurnya udah 2 tahunan. Mau nggak mau saya ganti ban seharga 220.000. Khodarullah ada aja rezeki saya dapat untuk ganti ban itu. Ya. Tiba-tiba kantor saya menginformasikan semua yang masuk wajib melakukan antigen, dan antigen itu paling murah adalah 150-150 ribu. Khodarullah waktu itu ya, baru beberapa hari kemarin ada aja uang itu gitu loh. Jadi saya merasa memang ketika saya kembali lagi mengamalkan doa kansul arsi ini, saya nyaris gak pernah kekurangan yang namanya uang. Rezeki berupa uang itu gak pernah kekurangan dan selalu Allah cukupi. Ya tadi kembali lagi, yang seharusnya menurut kalkulasi saya sebagai manusia minus ya, kurang dari hasil gaji saya di perusahaan tempat saya kerja dan dari YouTube itu kurang karena kebutuhan yang demikian besarnya. Tapi khodarullah Allah cukupi dengan jalannya, dari mana saja rezekinya Allah itu selalu datang. Nah, terkait dengan tadi cerita saya dulu itu memang waktu di Makassar saya sempat 2 kali masuk kampus berbeda gitu. Karena ya namanya orang kita sudah mulai kerja kan males ya. Biasanya tuh kalau udah kerja ngerasain dapat duit, udah males kayak ngerasa nggak perlu kuliah. Tetapi di sisi lain, saya tuh ada beban mental kepada orang tua saya harus sarjana. Kepada diri saya sendiri juga saya kasih target, saya patokan bahwa saya harus sarjana, nggak boleh nggak gitu kan. Walaupun telat. Saya di Semarang lulus SMA itu sebetulnya dikuliahkan sama orang tua saya. Tapi di tengah jalan saya putus karena saya nyari kerjaan dan saya dapat kerjaan di Serpong, Tangerang. Di sana saya juga sempat nyari-nyari informasi kampus, saya pengen melanjutkan kuliah saya. Tetapi akhirnya saya nggak jadi kuliah di Serpong karena kesibukan saya nggak mampu. Hingga akhirnya saya ke Makassar. Ketika saya di Makassar, saya berumah tangga. Saya ingat kembali dengan target saya harus kuliah, saya harus sarjana. Di awal sekali saya di Makassar, saya sempat masuk di kampus, saya lupa nama kampusnya, itu dekat daerah Panakukang. Di situ saya nggak mampu, saya jalani 2 hari saya ngantuk di dalam kelas, nggak mampu. Sampai akhirnya saya keluar aja gitu kan. Terus kemudian saya tersadar kembali nggak bisa, saya harus kuliah biar bagaimanapun saya harus lulus gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh berpikir saya nggak bisa nih kalau kuliah gini-gini aja, sendiri aja. Saya harus libatkan Allah. Makanya ketika saya mengenal doa kansul arsi itu, saya minta kepada Allah, salah satunya adalah mudahkan saya ya Rob untuk bisa lulus sarjana, mendapatkan gelar S1. Khodarullah, saya lulus S1 ya, manajemen di Universitas 45. Itu juga berkah doa kansul arsi. Jadi percayalah sobat winarku,
Apalagi sekarang kita lengkapi dengan sholawat ya. Doakan sul arsi dikombin dengan sholawat, insya Allah apapun hajat panjenengan pasti Allah ijabah. Karena nyatanya saya secara kalkulasi manusia duit saya minus, dengan amalan doakan sul arsi dan sholawat ini, sampai dengan detik ini saya di dompet selalu aja ada uang, selalu ada uang ya. Dan saya selalu bisa makan apa yang saya ingin makan. Itu semua berkat ridhonya Allah. Maka panjenengan ayo amalkan sholawatnya, doakan sul arsi. Yang belum punya buku boleh titip di saya ya. Saya nggak ngambil untung karena saya cuma bantu tolong beliin aja. Atau bisa beli di toko buku juga bisa ya. Oke sobat winnerku, itu tadi sepenggal pengalaman saya mengamalkan doakan sul arsi ya. Segala sesuatu yang nampaknya mustahil pun bisa terjadi. Uang yang tadinya minus pun sampai detik ini bisa ada aja terus uang. Di dompet saya sekarang ini masih ada uang. Alhamdulillah ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.